alasan kenapa kalian jangan memainkan game Mugen di RAM 3 GB ke bawah. Pertama-tama gua akan bahas apa itu Mugen senangkep gua aja. Jadi Mugen itu adalah game pixel buatan sendiri ya. Kalian bisa buat game Mugen sendiri. Kalian bisa bikin dengan cara ambil char atau download charnya di media sosial yang gua tahu ada di YouTube. Banyak tuh YouTuber yang membuatnya. Dan kalau mau membuat sendiri juga bisa, tapi itu gua gak tahu karena coding. Game Mugen tentunya bervariasi, ada yang berukuran gede atau yang ringan. Biasanya yang ringan hanyalah di bawah 1 GB atau 500 MB ke bawah, jadinya RAM 3 atau 2 pun masih bisa main buat HP kentang. Dan juga karena ini game yang ringan, jadi chipset Snapdragon 400 ke bawah masih lancar aja, tapi dalam keadaan grafik low. Kalau nggak bisa lag juga kalau kebanyakan efeknya. Mungkin juga bisa menjadi referensi jika kalian sudah muak dengan game online atau game-game Playstore, karena bisa bikin sendiri atau download di channel YouTube orang juga ada yang membuatnya. Tapi jika mungkin sudah di angka 1 GB ke atas, wah bisa dibilang mulai menyiksa chipset yang low end nih. Karena ya meskipun penyimpananmu banyak, tapi game mungkin masih butuh yang namanya RAM dan chipset, karena meski penyimpananmu sedikit pun masih playable lah. Jadi mirip sama game-game offline pada umumnya yang lu temuin di Playstore. Gua analisa gameplay orang, nah gua tanya karena penasaran, dan ternyata di luar dugaan HP dengan chipset 600 pun masih lancar aja, tapi gak tahu dengan grafiknya. Tapi untuk lo masih lancar dong tentunya. Yang nanya cara download Mugen itu gimana, lu bisa ketik Mugen Android jangan yang Exegar, atau lu bisa ketik Mugen Android no Exegar. Itu nanti gua bahas terpisah, tapi Exegar itu tergolong berat banget karena butuh yang namanya emulator. Juga jangan kalian terlalu kemakan dengan thumbnail YouTuber yang bilang karakternya lebih dari 100 lah, 50 lah, atau up to 500 lah. Jangan percaya, karena mungkin mereka menghitung bukan dari hero saja, tapi dari asisnya atau bantuannya. Ya, yang kita tahu mungkin itu tidak harus ada yang namanya hero yang dihitung. Terkadang asis juga kadang dihitung oleh youtuber-youtuber itu. Jadi kenapa Mugen itu berat? Karena yang jadi berat itu adalah satu, mapnya banyak. Biasanya di Mugen orang menambahkan map yang lumayan banyak ya untuk sekedar pembagus saja sih, atau pemanis, karena kalau mapnya sedikit biasanya yang tertarik itu cuma sedikit. Dua, suara dari masing-masing karakter. Ya kalau gak ada suaranya biasanya berkurang peminatnya. Tapi ya kalau tidak ada suaranya pun ada juga yang masih suka, meski kadang ada juga bagian yang mereka tidak sukai karena karakternya tidak ada suaranya. Jadi pas menyerang pun rasanya sangat-sangat bosan. Karakter ini sudah pasti, mengingat karakter jika semakin banyak semakin berat juga kan jadinya. Jadi gak usah heran. Dan karakter itu tidak harus dari hero, bisa juga dari pasif ataupun asis. Ya bisa dibilang kalau asis itu lebih sedikit daripada hero nya. Terkadang juga hero bisa saja disamakan dengan asisnya. 4. Skill biasanya berupa efek atau jurus-jurus yang bisa lo akses dengan basic attack, skill, ataupun ultimate. Bahkan jika bisa berevolusi, bisa jadi makin berat juga karakternya. Tapi kadang kalau karakternya ada special jurus atau special skill, kayak bisa garis senjata atau ganda-ganda skill, itu malah makin berat lagi. 5. Grafik. Ya sudah jelas lah ya grafik, karena jika grafiknya sangat tinggi tapi chipset lu di mid range, tentunya akan sangat-sangat menyiksa chipset lu. Mengingat grafiknya jika makin bagus, pergerakannya pun semakin mulus dan kualitas gambarnya pun sangat-sangatlah bagus. Oke, mungkin sampai sini saja. Di kesempatan lain saya akan membahas Mugen di Exegar senangkep gua yang mungkin akan membutuhkan waktu lama, mengingat Mugen di Exegar itu terlalu bagus dan terlalu banyak yang bisa diakses dan dipertontonkan. Mungkin sampai sini saja dulu, mengingat yang gua bahas itu telah usai. Dan terima kasih untuk yang menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.